Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akdar Ahmad Hasim Nasution dengan NIM 23040201. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mengenai multiplexing dalam sistem komunikasi digital. Sebelumnya, apa sih itu multiplexing? Apakah multiplexing dalam kehidupan sehari-hari kita banyak digunakan, terutama dalam alat elektronik? Sebelum memahami materi lebih lanjut, terutama kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari multiplexing. Multiplexing merupakan gabungan dari beberapa sinyal atau aliran data. Nah, dari beberapa gabungan sinyal dan aliran data ini akan disatukan agar dapat dikirimkan atau ditransmisikan melalui suatu media. Nah, adapun tujuan utama dari multiplexing ini adalah mengoptimalkan jalur transmisi, mengurangi kebutuhan perangkat keras, menurunkan biaya infrastruktur jaringan, dan meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan. Adapun komponen utama dari sistem multiplexing itu, yang pertama itu ada MUX atau multiplexer, yaitu gabungan dari input menjadi satu sinyal output. Yang kedua itu ada yang namanya itu media transmisi atau channel. Nah, di mana di sini merupakan jalur tempat sinyal dikirimkan. Dan yang terakhir itu demux atau demultiplexer, di mana komponen ini yang akan memisahkan sinyal gabungan menjadi sinyal asli di penerima. Nah, di sini kita dapat melihat dalam gambar itu, yang pertama itu dari mux masuk ada 3 sinyal dan akan ditransmisikan menjadi demux. Nah, di mana beberapa sinyal output ini akan menjadi satu sinyal input. Nah, dan setelah itu ditransmisikan akan menjadi demultiplexer. Nah, pada proses ini sinyal akan dibedakan atau digabung menjadi sinyal asli sebenarnya dari mux ke demux menjadi sinyal yang asli yang dapat diterima. Nah, di sini ada beberapa jenis dari multiplexing. Yang pertama itu ada yang disebut dengan FDM. Nah, FDM itu sendiri merupakan singkatan dari frekuensi division multiplexing. Nah, FDM sendiri merupakan sistem yang akan membagi beberapa bandwidth atau frekuensi pembawa menjadi beberapa frekuensi sub pembawa. Nah, masing-masing frekuensi ini akan didemodulasikan dengan frekuensi sinyal modulasi atau informasi yang berbeda. Terus yang kedua ada yang disebut dengan WDM. WDM merupakan singkatan dari Wavelength Division Multiplexing. Nah, WDM ini merupakan teknologi transmisi pada sistem komunikasi, terutama shared optik yang memanfaatkan cahaya dengan panjang yang gelombang berbeda untuk ditransmisikan dan disimultan melalui optik secara tunggal. Selanjutnya ada TDM atau Time Division Multiplexing. TDM merupakan proses atau jenis pentransmisian beberapa sinyal informasi sekaligus menjadi satu saluran dengan masing-masing ditransmisikan pada waktu tertentu. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan CDM atau Code Division Multiplexing. CDM sendiri dirancang atau digunakan untuk mengulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh multiplexing sebelumnya, yaitu TDM dan CTM. Nah, artinya itu kode multiplexing ini merupakan proses atau penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan yang terjadi pada TDM dan FDM ataupun yang lainnya.
Nah, adapun kelebihan dari multiplexing itu yang pertama itu dia itu lebih hemat biaya dan dapat mengurangi jumlah jalur fisik. Yang ketiga itu dapat meningkatkan efisiensi transmisi. Yang keempat, mendukung komunikasi simultan. Dan yang terakhir itu fleksibel untuk berbagai media. Nah, untuk kekurangan dari multiflexing itu sendiri itu kompleksitasnya sistem itu lebih tinggi. Perlu sinkronisasi waktu dan kode. Nah, jika MUX gagal, maka semua sinyal yang ditransmisikan itu tidak dapat terjadi atau akan terganggu. Dan yang terakhir itu interferensi atau crosstalk bisa terjadi pada FDM. Nah, jadi pada FDM ini juga dapat terjadi interferensi. Flexing dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung sebenarnya multiflexing ini banyak digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu contohnya itu dalam telekomunikasi. Nah, dalam telekomunikasi sendiri itu sinyal-sinyal yang berbeda atau frekuensi yang berbeda itu disatukan menggunakan dengan multiflexing. Nah, di TV dan radio juga gitu. Selanjutnya itu jaringan komputer dan internet. Nah, pada jaringan komputer dan internet terutama itu banyak juga digunakan multiflexing karena perbedaan dari kondisi jaringan dan internet itu jadi dengan multiflexing itu dapat disatukan untuk menjadi suatu kualitas jaringan atau internet yang bagus. Ada juga fiber optik dan pengiriman sinyal satelit. Di sini terdapat sebuah kasus yang mengenai dengan multiplexing atau penerapannya. Nah, sebuah perusahaan penyaluran ingin mengirimkan beberapa saluran melalui satu jalur komunikasi, tetapi setiap saluran memiliki frekuensi yang berbeda. Namun, bagaimana cara menghadapi interferensi perbedaan sinyal frekuensi dan bagaimana solusinya? Nah, untuk sebuah permasalahan ini kita dapat menggunakan multiflexing jenis FDM atau Frequency Division Multiplexing. Karena metode ini dapat membagi jalur komunikasi menjadi beberapa frekuensi yang berbeda untuk setiap saluran, sehingga setiap saluran dapat dikirimkan bersamaan tanpa adanya interferensi. Nah, dari sebuah permasalahan ini, suatu perusahaan ingin mengirimkan satu jaringan atau satu jalur komunikasi, tetapi karena ada memiliki berbeda frekuensi yang berbeda, maka terjadi interferensi. Nah, solusinya itu tadi kita dapat menggunakan FDM atau Frequency Division Multiplexing, karena metode ini akan membagi jalur komunikasi menjadi beberapa frekuensi sehingga menghasilkan satu frekuensi yang sama dan tidak akan terjadi lagi yang namanya interferensi. Nah, dari materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa multiflexing merupakan teknik yang penting dalam komunikasi digital, terutama pada di era sekarang. Karena multiplexing ini dapat mengelola sumber daya komunikasi dengan efisien. Nah, dari multiflexing ini, dari beberapa yang kita jelaskan tadi, memiliki beberapa jenis. Nah, dari beberapa jenis tadi itu dapat disimpulkan bahwa multiflexing ini disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing, baik itu analog, digital, atau optik, dan dapat diterapkan secara luas dalam teknologi, terutama dalam komunikasi digital saat ini. Mungkin itu aja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.